Website isinya kalau nggak bokep, judol gitu kayak nggak mungkin handphone lu tuh bakal lancar ya, nggak mungkin. App is coming soon. Kita rehat sejenak. Oke, kita unboxing lagi di produk-produk yang tidak mahal ya. Cuma nih unik ya, itel tuh ngasih casing yang bisa diganti layar bagian belakangnya ini. Ini menarik sih ya, yang mana ini mirip sama casing iPhone gua yang pernah gua dapet. Dia itu merek apa gitu ya. Dan itel emang gila gitu ya. Kemarin jual itel City dengan IoT yang lengkap ya. Dan sekarang dia kasih lagi dobrakan yang gila. Casingnya tipis loh ini. Ini casing tipis loh, tapi ya kan masih ada key-krisnya lagi nih. QR code-nya, erase lagi buat lu download aplikasinya ya. Kita bahas untuk casingnya nanti aja gitu. Nah, ini adalah handphonenya, itel Super 26 Ultra. Dia itu udah nggak mau pakai S series lagi, tapi di Super 26 Ultra. Dan ini adalah HP yang lagi-lagi muncul sebelum brand utamanya itu keluarin. Ini kali ini S26 Ultra ya. Mantap sekali loh itel ya. itel iPhone 144 Hz, 1,5K. Wow, kayak biasa ya. 3D Curve AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i. Mungkin yang gue bisa lihat di sini ini di sisanya coret, iPhone oke. 3D Curve AMOLED oke, Corning Gorilla Glass ini. Gue yakin 144 Hz, 1,5K ala-ala Transsion kayak Infinix dan Tecno kemarin. Oke? Ya kita setuju di situ ya. Dan ini ya spesifikasinya 16 GB, 8+8, 128 GB. Dengan IP65 dan juga fluensi 6 tahun. Gokil. Di sini belakangnya ya kurang lebih sama, RAM and Space 6000 MB baterai, gede banget ya, baterainya 4 tahun. Fluensi garansi ini gua nggak jamin juga, kemarin 5 aja tuh gua keluar ya. Nah sekarang ini 6 di handphone entry level kayak nggak mungkin. Lu bisa lihat aja nih di sini nih T7306 nanometer prosesor. Udah pasti Unisoc ya. Ini si Unisoc yang baru, yang mana sebenarnya gue masih agak ragu apakah Unisoc itu bisa ngasih handphone yang tahan gak nge-lag selama 6 tahun. Apalagi dengan lu pemakaiannya itu jorok banget. Ngecas ngasal, pakai aplikasi ngasal, website isinya kalau nggak bokep, judol gitu kayak nggak mungkin handphone lu tuh bakal lancar ya, nggak mungkin, pasti setahun nge-lag minta diganti ya. Dan ditambah juga fitur-fitur lainnya ada 32 megapiksel dan 50 megapiksel stabilizer snapshot ya, AI eraser dan removal. 2 tahun major update, nice. Dan NFC touch transfer. Ini gue belum tahu nih touch transfer itu fungsinya apa. Ya kita lihat aja. Alright. Ya, lagi-lagi bentuknya seperti S25 ya, dengan bump kamera mirip, tapi dia ini curve ya. Mungkin dia mau ngebedain dikit lah, mirip tapi nggak sama gitu ya. Lo bisa lihat ini curve to body ya, ini samping, atasnya masih agak flat tapi ya tetap masih lengkung dikit. Dan ini handphonenya. Ini sambil gue nyalain aja. Dan di dalamnya pasti ada casing yang aslinya. Dice ada MagSafe, berarti lu bisa ngecas wireless mungkin atau enggak dipakai buat aksesoris. Nice ya, gue suka. Dan ini chargernya dia itu ada di 18 watt aja, USB A to C. Ya, oke lah. Apakah ada ejector ada SD card slotnya? Saya tebak tidak ada ya. Ini kita coba buka. Oke, benar kan tidak ada ya, tidak ada guys, tidak ada. Ini dual nano SIM ya, jadi lu nggak usah komen-komen perlu SD card. Hari gini pakai SD card, sorry udah nggak main. Sorry ya. Sekarang tuh ya udah pakai internal storage gede atau minimal UFS gitu. Ya kalau eMMC pun minimal gede gitu storage-nya ya. Jadi udah, gua nggak mau komen-komen lagi lah gitu ya. Ini dia handphonenya Hola gitu. Pilih regionnya defaultnya Cina, anjir gue nggak bisa baca Cina ya. Jadi ini kita ganti aja ke Inggris dulu. Select language. Ini udah getting ready, sambil kita lihat-lihat aja handphonenya. Kamera bump ini Samsung sekali dengan style buset.
4 kamera anjay, 1, 2, 3, 4 kamera. Ini bentuknya kamera. Yang pasti 2 lagi mic ya dan 1 flash. Di sini logo itel dengan desain yang kalau lu pengen di sini sih ini udah cukup oke ya buat harganya. Kalau nggak salah itel series tuh di 2 jutaan deh. Tapi ini nih udah oke lah, looksnya nggak norak dan nggak dangdut banget gitu. Dengan aksen warna merah juga untuk tombol powernya, yang jelas ini bukan fingerprint scanner, dia di layar ya. Sebenarnya sih secara looks itu udah nggak dangdut lah, udah nggak jelek gitu ya. Udah lu bisa pakai buat daily dan lu bisa pakai gengsi lah. Alright, ini dia tampilan awalnya itel. Get ready based on Android 15. Kita masuk ke tampilan awalnya seperti ini. Ini looksnya mirip-mirip kayak Oppo Reno ya. Main-main pakai ini nih. Ekor ikan atau apa nih, kayak semacam sirip-sirip gitu ya. Oke lo, itel nih bos ya, handphone yang dulunya tuh OS-nya kacrut banget, sekarang udah semakin improve karena ya gitu, ada tuntutan Infinix dan Tecno yang lebih baik lagi, ya mau nggak mau, itel juga bisa dong minta teknologinya. Ada Ultralink juga, lu bisa nelpon-nelpon tanpa wireless, tanpa wifi, tanpa internet, tanpa data juga ya, tanpa pulsa. Lu bisa telepon pakai Bluetooth ya. Teknologi sama Ultralink, jadi mungkin sesama pengguna handphone Infinix, Tecno pun juga bisa connect ke itel ini. Jadi enak nih, lu bisa telepon-teleponan via Bluetooth dari jarak yang lumayan jauh. Kalau nggak salah di up to 300 meter lah. Ini menarik. Oke, kita buka settingannya dulu. Di sini ada aplikasi Fog Portrait. Ya, ini itel AI. Ini lu bisa lihat nih fiturnya ada Sola Asset Default. Oh, berarti lu bisa setting defaultnya Sola atau Gemini gitu ya. Jadi lu klik di sini. Lu bisa kalau udah default berarti harusnya di sini Sola. Nah, kan benar di sini jadi ganti DeepSeek R1 ya. Jadi lu bisa pakai juga buat ngomong-ngomong, nanya-nanya sesuatu ya. Ini menarik, jadi handphone entry level pun udah punya fitur AI yang bisa lu pakai ketika lu lagi pusing. Tapi sayangnya ya untuk DeepSeek setahu gua dia itu belum ready untuk bahasa Indonesia. Mungkin bisa tapi nggak sefasih lu pakai Gemini. Jadi lu masih bisa ada opsi buat ganti ke Gemini juga. Sebenarnya sih ya lu pakai dua-duanya udah oke ya. Dan di sini lu juga ada circle to search juga kalau mau nanya-nanya ini apaan sih, barang apa, lu bisa langsung search di sini dan langsung kelihatan apa aja sih yang ada, apa yang lu cari di internet. Terus dia ada apa lagi nih AI-nya? Ada call assistant, social assistant, writing assistant, AI note, recording summary, AI subtitle. Udah cukup oke lah, circle to search pun di sini juga udah ada. Jadi ini udah oke buat handphone entry level. Special functionnya dia ada apa? Dynamic bar masih ada bre. Jadi lu ala floating display ataupun dynamic islandnya si iPhone dia ada buat beberapa aplikasi ini. Dan ini semakin banyak juga ya. Kemarin kan kayak cuma 6 atau 7, sekarang udah semakin banyak. Game countdown tuh juga ada. Screen refresh rate-nya untung dia 110 Hz aja. Jadi ya masih bisa lu harapkan untuk di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nggak kayak sebelumnya 144 Hz, tapi sayangnya memang nggak banyak aplikasi yang ready 144 Hz ya. Masa phone aja 144 Hz sih. Oke, nah kita lihat sistemnya. Sistem mana ya? Apa di atas? Nah, ini my phone. Di sini udah pakai itel base-nya di 15.1.12, 2. Jadi ini udah terbaru dan dia tadi ada janji 2 tahun juga. Jadi nice ya, ini itel Super S26 Ultra, 20GB yang udah kepake di 128 GB dan juga dia pakai ini Unisoc T7300, which is ini chipset barunya Unisoc dan ini kalau nggak salah handphone pertama juga yang pakai Unisoc. Gue belum tahu detailnya kayak gimana, mungkin nanti di review karena gue penasaran juga sama performance-nya apakah ini bisa dipakai buat di entry level atau enggak. Cuman yang pasti ya gue sih bisa expect dia itu performance-nya kayak G99 minimal ya. Dan ini juga masih 4G seharusnya. Baterainya 6000. Resolusinya di 1080, 2400 dan ini bukan 1,5K. Nah ini kita masuk ke Play Store-nya, dia udah cukup optimize ya, udah masuk sini, no thanks aja. Gue login device info HW. Oke, kita install dan kita cek handphonenya untuk bagian kameranya apakah sudah oke atau tidak. Secara looks dia nggak ribet penggunaannya, dia ada aplikasi ini ya buat sport mode-nya atau sebutannya flash snap-nya dia. Nah ini kameranya kali 1 kali 2 digital. Tapi dia nggak ini ya, bener-bener dia itu digital aja dan terbukti ya ini 1, 2, 3, 4 yang berbentuk kamera memang tidak terpakai, hanya 1 ya, 50 megapiksel aja gitu ya.
Ini 50 megapiksel kamera belakang dan depannya 32 megapiksel. Kamera depannya. Oke, kamera depannya bisa ultrawide juga. Kamera belakangnya damn. Dark side anjay. Bener dia kebanting sama lightingnya gitu. Ini kalau bisa gue tutup lightingnya dia kelihatannya kameramennya itu. Cuman kalau dibuka, udah langsung gelap lagi. Oke, ini juga flash snap ya kalau misalnya dimatiin. Coba kamera belakang. Oke. Cukup oke sih. Buat ngeburst juga masih lumayan. Bagus. Beauty, portrait, super night, ada more juga fitur-fiturnya AIGC portrait. Ini berarti lo foto nanti di-generate jadi yang lo pilih di mode-mode ini. Kayak clothing bisa nih itu woman in, vacation in, romantic, night, protector, buset. Ini langsung di sininya ya. Biasanya kalau yang lain tuh di ini ya. Di aplikasi lain, dia bener langsung di sini. Kalau videonya bagaimana? Stabilizer dia ada EIS-nya nih ya, Ultra Steady On, bisa itu EIS. Dan rekamnya dia bisa di Full HD 30 fps, Full HD High fps. Ya 60 lah harus ini mah. Ya 60. Kenapa 60 tulisannya High fps. Terus ada 2K 30 fps. Kita tes 2K-nya. Ini rekam 2K ya, 2K-nya rekam langsung di handphone-nya. Ya secara looks untuk kondisi low light ya sih masih standaran aja. Noise tetap ada juga, cuman dari segi getaran sih dia udah cukup minim ya. Kayak gue buat panning dia itu nggak jitter atau jeduk gitu. Ini udah bagus sih. Ya setidaknya buat laporan bisa nih. Oke, terus kita lihat lagi untuk di bagian sensor-sensor lainnya di device info HW ya. Oke, ini tampilannya itel Super 26 Ultra atau kodenya ini Android 15. Dia udah pakai UFS, nice sekali ya, jadi bagus. SoC-nya dia pakai Unisoc kodenya UMS 9360 atau sebutannya T7300. Clusternya di 2x6 A78 A55 ya, benar-benar ini kayak G99 banget. Nggak pakai yang chipset baru dan dia ARM-nya juga di ya seperti ini lah. Pakai Mali juga lah, seenggaknya udah oke. Sistemnya ya udah. Layarnya ini 2480 Full HD dan di sini refresh rate-nya defaultnya di 90 dan dia bisa up to 120 Hz. Baterainya 6000 mAh dan dia untuk gyroskopnya udah hardware. Udah mantep ini. Bagus gua suka. NFC ada nggak? Oke, kita cek aja NFC di settingannya ini ada, guys. Jadi ini udah bagus banget nih handphone buat komuter nih ya, udah menarik. Kalau speaker gimana speaker? Kita buka YouTube aja langsung. Dia mono, guys, sayang sekali ya. Tapi ya lagi-lagi handphone entry level kalau mono itu tidak apa-apa gitu ya. Stereo itu udah mantep banget. Dan ya udah sih. Ini dia handphonenya itel. Sekarang kita cek ini nih, si casing yang bisa berubah ya. Kita sambil scan dulu. Sayangnya sih ini nggak include dari aplikasi Broadware ya gitu. Jadi lo mesti download lagi nih. Coba gue buka open app-nya. Ini gue download dulu kayaknya nih aplikasinya. Coba continue, yes I'm in. Continue. Ya kalau aja nggak apa-apa. App lah. What the fuck man? App is coming soon. Anjir. Gak bisa diapain coy. Kita rehat sejenak. Ayo dong Itel ya. Lu marahin vendornya. Kalau bisa sebelum banyak yang make, banyak yang beli, lu marahin, readyin aplikasinya gitu. Sebel banget nih. Atau enggak lu pakai vendor yang ini dah. Nih. Nih, dipakai vendornya dia nih. Dia udah ada aplikasinya dan jalan. Lu minta bikinin untuk versi Android-nya. Gua nggak tahu deh Android dia ada apa enggak. Nah, ini nih. Nih gua scan nggak ada nih. Aplikasi namanya Army lagi.
Mohon maaf ya, ini emang gratis. Gua tahu ini bagus ya karena lu bisa customisasi, lu bisa jadi ganti foto lu, foto apapun ya yang jadi itu memorable lah untuk casing yang lu pakai. Dan tentunya dia ini kan nggak pakai baterai gitu ya, teknologinya tuh memang super low power dan cuman gunain NFC doang gitu ya. Tapi ya sayang sekali gitu aplikasi masa upcoming soon sih, kan nggak lucu banget gitu. Maaf sekali tidak bisa kita coba untuk aplikasinya, mungkin butuh beberapa hari mendekati launching si itel ini baru aplikasinya ready. Oke loh sebenarnya ini nggak makin tebel, nggak setebel ini. Ini kan tebel banget tuh ya, lu bisa bandingin nih. Yang bedanya tuh ya. Ini masih tipis dan lu kalau bisa ganti, contohnya kayak gua nih, lu ganti-ganti foto lu, foto motor lu gitu ya. Foto makanan kesukaan lu. Mio sih bisa kan, foto Mio. Iya, foto Mio putih bisa. itel itu handphone yang udah oke. Gua nggak tahu nih harganya berapa, cuman harusnya sih mirip-mirip sama itel yang 25-nya kemarin. Yang mana itu udah menarik banget buat jadi handphone harian lu. Apalagi yang suka kerja-kerja di lapangan, nggak butuh handphone yang harganya oke, baterainya kenceng, baterai gede gitu ya. Dan badak gitu ya, buat keseharian nggak bakal boros, ini udah oke. 6000 mAh desain setipis ini. Memang nih Transsion itu udah jago banget jualan handphone tipis. Yang mana sekarang nih era-era handphone sejutaan, 2 jutaan yang murah-murah gitu ya. Ini udah bisa jualan desain handphone tipis, ringan, tapi kapasitas baterai gede. Dan itu memang terbukti ya, karena memang teknologinya sudah ada gitu. Bukan kayak ngide-ngide kasih mAh gede kayak di powerbank zaman dulu. Yang 10.000 mAh tapi kecil, itu udah pasti tipuan. Kalau ini udah jelas karena udah ada teknologi silikon karbon. Jadi ya udah bisa lah lu pakai buat seharian. Dan tentunya juga itel ya salah satu handphone yang menarik. Satu fitur yang gue belum coba nih. Apa itu NFC touch transfer? Ya, tunggu aja reviewnya karena gue nggak tahu. Gue belum dapat info apa-apa tentang handphone ini, baru dikirimin dan gue pengen nyoba, jadi gue unboxing aja. Gue belum lihat ada di internet, gue belum dapat datanya dari pihak itel-nya yang buat gue review itu seperti apa. Tapi ya ini oke lah. Yang sayangkan cuma satu, lagi-lagi lu jangan tertipu sama ini nih. Ini tuh sama kayak ini nih, 16 GB, 128 GB, tapi sebenarnya RAM-nya 8 GB. Nah ini juga sama nih, 144Hz 1,5K. Sebenarnya dia nggak bisa 1,5K. Dia 144Hz juga masih terbatas aplikasinya. Jadi ya lu mesti inilah, be smart buyer gitu loh ya. Terus setidaknya dapat handphone yang menarik aja sih seperti ini. Nah, kalau kalian penasaran gimana performancenya itel dengan Unisoc T7300, tunggu aja di Sel Nyantai karena kita bakalan tes gimana performanya Unisoc yang baru kali ini. Tapi ya udah, unboxingnya sekarang sampai sini aja. Jadi sampai jumpa di Kok Nggak Di Nyantai. Bye bye.